Mari saudara kita membuka Alkitab 1 Korintus pasal 15. Kita akan baca ayat 12 sampai yang ke-23. Mari kita membaca dengan silih berganti. Saya satu ayat, minta saudara-saudari satu ayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai yang ke-23. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Minggu yang lalu kita di sini memperingati Hari Paskah. Apa itu Hari Paskah? Sudah tahu? Hari Paskah memperingati hari apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Saudara percaya Yesus telah bangkit? Ya. Ada yang belum percaya ya? Nah saudara, kita sering lihat bahwa ada orang memperingati Hari Paskah. Tapi ada orang yang belum percaya Hari Paskah. Itu namanya memperingati Paskah tradisi. Ya. Ada orang yang memperingati Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus tiap tahun. Tapi ada orang yang belum mengalami daripada kebangkitan atau kuasa kebangkitan Kristus. Nah saudara, kenapa demikian? Nah hari ini kita akan melalui firman Tuhan, kita akan melihat satu pertanyaan. Tema saya yaitu, apakah Anda percaya Kristus telah bangkit? Mungkin kita orang Kristen, kita bilang saya percaya. Nah hari ini kita akan melalui tema ini melihat 3 pertanyaan. Dan pertanyaan ini merupakan mengingatkan kita, apakah saya sungguh-sungguh percaya? Apakah boleh dipercaya? Kenapa saya harus percaya akan kebangkitan itu? Saya rasa itu satu hal yang sangat penting kalau kita melihat nanti, ya. Maka hal yang pertama kita akan lihat, ya, apakah kebangkitan Kristus bisa dipercaya? Saudara, memang itu adalah hal yang tidak masuk akal. Yesus bangkit. Sesuatu hal yang mungkin susah dipercaya. Tetapi paling tidak, Alkitab mengatakan kepada kita, ada 7 hal yang akan meyakinkan kita harus
percaya Yesus telah bangkit. Nah, apa 7 hal itu? Yang pertama, yaitu Yesus mati dan dikubur. Saudara, kita harus percaya Yesus bangkit, tapi kita juga harus tahu atau percaya bahwa Yesus betul-betul sudah mati dan dikubur. Karena ada dongeng-dongeng atau ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus tidak mati. Nah, kalau percaya Yesus tidak mati, tidak dikuburkan, nah otomatis berarti kita tidak percaya Yesus bangkit. Saudara, Yesus betul-betul sudah mati dan dikuburkan. Kalau tidak betul-betul mati dan tidak dikuburkan, bagaimana kita percaya Yesus bangkit? Tentu saja tidak, bukan? Maka ada ajaran mengatakan bahwa Yesus pada waktu itu pingsan. Ya, atau ada ajaran mengatakan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Memang tadinya tangkap Yesus, tapi akhirnya Yesus main sulap gitu loh. Akhirnya diganti mukanya, akhirnya yang tangkap itu Yudas katanya. Lalu yang mati itu bukan Yesus, yang mati itu Yudas. Pernah dengar dongeng yang demikian enggak? Ajaran demikian enggak? Itu tidak benar. Ya. Alkitab yang kita percaya mengatakan bahwa Yesus betul-betul sudah mati. Buktinya karena pada zaman itu orang yang disalib, ya, karena kebetulan juga adalah di mana itu hari Sabat. Maka tentara itu datang kan, melihat bahwa yang disalib itu pada waktu itu 3 orang termasuk Yesus Kristus. Maka waktu itu hari Sabat di mana mayat itu tidak boleh digantung lagi di atas kayu salib. Mereka itu harus mati. Kebiasaannya, maka orang yang disalib itu tidak cepat mati, saudara. Tetapi Yesus diketemukan sudah mati oleh serdadu. Ketika serdadu memeriksa, ya, bahwa semua ini harus dimatikan. Kedua itu belum mati yang disalib. Ya, penyamun yang kedua orang itu belum mati. Kemudian mereka itu serdadu memukul kakinya kan. Akhirnya mati. Tapi menemukan Yesus sudah mati. Ya, jadi tidak dipatahkan kakinya. Itu adalah satu nubuat Alkitab. Maka hanya ditombak itu lambungnya. Ya, maka Yesus sudah mati. Nah, maka kita percaya bahwa Yesus Kristus harus percaya bahwa Yesus betul-betul sudah mati dan sudah dikuburkan. Ya, sudah dikuburkan. Itu hal pertama. Hal yang kedua, bisakah kebangkitan Kristus bisa dipercaya? Bisa. Karena apa? Jenazahnya dijaga ketat. Ya. Karena orang-orang Farisi, orang-orang imam besar pada waktu itu pernah mendengar bahwa Yesus akan bangkit, dia bilang. Ya, Yesus akan bangkit, maka setelah Yesus mati, membuktikan dia sudah mati, maka dikubur dalam kuburan. Maka orang minta Pilatus, ya, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat minta Pilatus untuk supaya itu kuburannya dijaga. Maka mereka pun jaga dengan ketat. Ya, maka pada waktu itu orang-orang yang jaga itu tidak boleh tidur. Ya, maka ada kemudian dikatakan ajaran daripada orang-orang Farisi, orang-orang imam Taurat untuk membohong bahwa Yesus itu, ya, supaya dicuri, ya, bohong supaya mengatakan dia dicuri, mayatnya dicuri. Ya, maka mereka bilang saya tidur. Itu tidak bisa sesungguhnya. Ya. Kedua, bukti daripada kebangkitan Kristus itu bisa dipercaya karena jenazahnya itu dijaga ketat. Tidak mungkin itu adalah dicuri oleh murid-muridnya. Itu tidak mungkin. Ya. Dan tidak mungkin juga murid-muridnya mau mencuri. Karena murid-murid sendiri pun sebelum melihat Yesus, mereka tidak percaya kebangkitan. Saudara.
Nah, ini hal yang kedua. Terus ketiga, yaitu kuburan kosong. Nah, saudara, kuburan kosong yaitu tidak ada jenazah daripada Yesus Kristus sendiri di sana. Ya, yang ada itu kain kafan, bukan? Yang ada itu kain kafan. Jadi itu betul-betul bangkit. Kalau dicuri itu kain kafannya masa dicopot dulu? Nggak mungkin, kan? Nggak mungkin. Maka orang yang mencuri mayat itu cepat-cepat diangkat, kan takut gitu. Tapi tidak mungkin. Maka kuburan itu kosong dan juga ada kain kafannya membuktikan bahwa Yesus betul-betul adalah bangkit. Terus hal yang ketiga, Yesus menyatakan dirinya setelah bangkit. Saudara, Alkitab mencatat paling tidak sekurang-kurangnya ada 11 kali. Yesus setelah bangkit menyatakan dirinya kepada orang-orang yang percaya. Kalau saudara pergi pulang membaca Alkitab, Yesus pernah menampakkan diri kepada pribadi, satu orang. Pernah juga menampakkan diri kepada 2 orang, kepada ke-11 murid, dan terakhir dikatakan kepada 500 orang. Nah, Alkitab mencatat bahwa orang yang melihat Yesus bangkit atau menyatakan dirinya itu pada waktu Alkitab dicatat itu mereka masih hidup. Jadi itu bukan satu angan-angan, bukan satu mimpi, itu bukan satu bohong. Kalau bohong, orang-orang yang mencatat Alkitab itu, nah, Matius atau Lukas itu pada waktu itu mencatat, ya orang itu masih hidup, ya mereka akan membantah, bukan? Kamu bilang, oh siapa yang melihat, siapa yang menampakkan diri kepada siapa? Mereka pasti akan membantah. Maka tidak ada yang membantah. Sungguh Yesus menampakkan diri kepada mereka orang yang percaya. Nah, maka kebangkitan Kristus bisa dipercaya. Terus kelima, ya kebangkitan Kristus bisa dipercaya karena perubahan hidup orang-orang percaya. Saudara, kalau kita membaca daripada Alkitab ya, sungguh satu keajaiban. Ya, murid-murid setelah Yesus disalibkan, mereka takut, bukan? Mereka menutup pintunya rapat-rapat. Mereka takut ditangkap. Ada yang sudah kecewa, ada yang sudah gelisah, ada yang menangis. Tapi saudara, kita melihat setelah mereka menemukan Yesus, ya sudah bangkit dan menyatakan diri kepada Dia, kehidupan mereka itu berubah total. Mereka tadinya yang penakut, jadi pemberani. Mereka yang tadinya tutup pintu rapat-rapat, sekarang tidak tutup lagi. Mereka pergi memberitakan kebangkitan Kristus. Bukan saja murid-murid, saudara. Kita melihat dari zaman ke zaman. Sampai sekarang. Orang yang percaya, kita lihat perubahan hidup. Saudara mungkin bisa bersaksi sendiri perubahan hidup saudara. Ya, kalau Yesus tidak bangkit, saudara, kekuatan dari mana? Dari perubahan itu. Kenapa orang-orang mau mati sahil? Kalau kita bilang mati sahil, ya sesungguhnya bukan mati sahil. Nah saudara, sesungguhnya betul-betul mau mengorbankan dirinya untuk Kristus yang bangkit. Kalau tidak, mana mungkin? Bukankah kita sekarang lihat banyak teroris juga mau mati, bukan? Apa bedanya dengan misioneri, ya, dengan orang Kristen yang pergi mengabarkan Injil, kemudian dibunuh, ya, disiksa? Apa bedanya dengan teroris-teroris sekarang? Mereka berani memakai bom, bukan? Mereka berani membunuh diri untuk apa? Ingat saudara, bedanya lain. Kalau saudara perhatikan dari berita-berita ya, bahwa mereka yang teroris ini ya berani mengorbankan diri, ada tujuannya. Tujuannya apa? Ada yang dapat duit, ya kan? Ada yang dijamin supaya keluarganya itu kalau dia sudah mati hidupnya baik dan sebagainya. Tapi saudara, orang-orang yang percaya,
ya, mau mengorbankan dirinya untuk Kristus tidak punya tujuan apapun. Ya, bukan karena pulang ke surga dapat 4 istri, tidak ada. Sungguh, tanya aja mereka yang misioneri. Enggak demikian, saudara. Maka kita melihat perubahan-perubahan hidup orang-orang percaya itu membuktikan Kristus sungguh diam di dalam hati dia. Keenam, perubahan hari Sabat. Saudara, kita hari ini Minggu berbakti, beribadah. Ya, kalau perjanjian lama datang untuk menyembah atau mengadakan keagamaan, acara keagamaan itu hari apa? Sabtu. Sabtu itu hari Sabat. Kenapa hari ini kita datang bukan hari Sabtu? Kenapa hari Minggu? Lain. Karena yang kita peringati bukan kita memperingati kita keluar Mesir. Kalau hari Sabat itu memperingati hari di mana orang-orang Israel diselamatkan dari Mesir. Kita bukan. Kita hari Minggu datang beribadah memperingati apa? Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kenapa kita hari Minggu datang? Dari berapa? Sudah 1000 tahun lebih, kita bilang. Paling tidak sedikit. Ya, 2000 tahun sudah. Kita mengadakan ibadah hari Minggu. Bukan hari Sabtu. Nah, itu menandakan bahwa sudah disetujui. Sudah resmi. Bahwa kita datang ibadah adalah hari kebangkitan Kristus. Itu hal yang keenam. Maka Kristus bangkit bisa dipercaya. Terus ketujuh yang terakhir. Yaitu pengenapan nubuat. Saudara, ini yang paling ajaib. Ya. Sebelum Yesus datang lahir, saudara, Alkitab, Mazmur, Yesaya 53 sudah mencatat bahwa Yesus akan lahir. Yesus akan mati. Kemudian Yesus akan bangkit. Betul, bukan? 1000 tahun yang lalu atau hampir 1000 tahun yang lalu sudah mencatat Alkitab bahwa Yesus mati dan bangkit. Dan Yesus sendiri mengatakan, sudah berkali-kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, saya akan pergi ke Yerusalem. Ya, saya akan diserahkan kepada imam-imam. Saya akan diserahkan kepada ahli Taurat. Kemudian saya akan disiksa, akan mati. Hari ketiga akan bangkit. Saudara, siapa di antara kita ya, sebelum lahir sudah mengadakan, kamu lahir di Sacramento. Ada yang lahir di Sacramento? Nggak ada ya. Yang duduk di sini nggak ada yang lahir di Sacramento. Ada yang lahir di Belitung. Ada yang lahir di Singkawang. Ada yang lahir di Sumatera. Ada yang lahir di Manado. Pernah nubuat nggak? Nggak pernah ya. Saya nggak dinubuatkan kok. Lain. Ya. Kristus sebelum lahir sudah dinubuatkan. Dan nubuat ini sudah digenapkan di dalam diri Kristus sendiri. Nah, saudara, kenapa kebangkitan tidak bisa dipercaya? Bisa. Saudara, kalau kita percaya Allah pencipta langit dan bumi, Alkitab mengatakan Allah membangkitkan Kristus dan Kristus sendiri bangkit dari antara orang mati. Kristus bangkit bisa dipercaya. Hal yang kedua, kita akan bertanya, ya, percayakah Anda Kristus telah bangkit? Yang kedua, kenapa kita perlu percaya Kristus telah bangkit? Apa urusannya dengan saya? Bolehkah saya hanya percaya Yesus adalah juru selamat saya? Bolehkah saya percaya bahwa Yesus datang untuk saya, mati untuk saya? Lalu saya nggak usah percaya Yesus bangkit.
Tidak, saudara. Tidak. Maka saudara lihat ada 4 bagian Alkitab akan saya akan perlihatkan, ya. Paling enggak cuma saya ambil 4, seru banyak hal, ya. Kenapa kita harus percaya Kristus telah bangkit? Pertama, yaitu Kristus, kalau kita percaya Kristus telah bangkit, itu menandakan kita sudah dibenarkan. Atau percaya Yesus Kristus adalah satu pembenaran bagi kita. Saudara, kita akan baca Roma pasal 4 ayat 19 ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terus. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ini penting kalimat ini ya. Terus. Tetapi ditulis juga untuk kita semua sekarang. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya bahwa kita percaya kepada Dia, yaitu Yesus, yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, saudara, ayat ini diambil yaitu untuk menyatakan bagaimana Abraham percaya. Abraham adalah dikatakan bapak iman, bukan? Dia adalah orang yang paling beriman. Dia dibenarkan karena apa? Karena percaya, dikatakan dalam beberapa ayat ini. Nah, dia dibenarkan karena percaya. Alkitab tadi kita baca mengatakan bahwa Alkitab yang menulis itu bukan untuk Abraham saja, tapi untuk kita. Ya. Jadi kita percaya kepada Yesus yang sudah bangkit, maka Alkitab mengatakan bahwa kita dibenarkan. Saudara, kata dibenarkan mempunyai pengertian bahwa kita tidak bersalah. Kita tidak ada salahnya lagi, tidak ada dosa lagi. Maka saudara, saya mengatakan kita tidak cukup percaya bahwa Yesus lahir untuk kita, mati untuk kita. Tapi Alkitab mengatakan Yesus sudah dibangkitkan, yaitu untuk membenarkan kita. Maka di waktu kita percaya Yesus bangkit, maka kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kata benar ini adalah tidak ada dosa. Kita tidak bersalah lagi. Ya, dosa-dosa yang dulu sudah tidak ada lagi, tidak diperhitungkan lagi. Nah, saudara, maka kita kenapa perlu percaya Yesus Kristus bangkit? Karena untuk kebenaran kita dibenarkan. Itu hal yang pertama. Terus hal yang kedua, kenapa kita perlu percaya Kristus telah bangkit? Untuk pengampunan dosa. Kita baca satu ayat, 1 Korintus pasal 15 ayat 17. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, kalau Kristus tidak mati, tidak dibangkitkan, dan kita tidak percaya Yesus dibangkitkan, atau dengan kata lain, kita tidak percaya Yesus bangkit, maka saudara, sia-sialah. Kita tetap dalam dosa. Karena apa? Kita percaya seperti manusia biasa. Ya, apa bedanya? Ya, kalau pada suatu hari Yusak sangat mengasihi saya. Ya, kemudian saya harus dihukum mati.
Yosak menekan, kasihan pendeta, supaya bisa orang dengar kamu khotbah ya, biar saya mati untuk kamu lah. Moga-moga Yosak berbuat demikian. Nah, akhirnya betul ya, saya dipenjara karena Injil, bukan mencuri, saudara. Akhirnya Yosak datang, ayo saya gantiin dia. Yosak mati. Dia cuma hanya mati untuk menggantikan saya. Dia nggak bisa menyelamatkan saya, nggak bisa menyelamatkan nyawa saya. Artinya, karena apa? Dia orang yang berdosa. Dia tidak punya power demikian. Tapi Yesus Kristus tidak. Yesus Kristus menjadi manusia, mati untuk manusia. Ingat, dia adalah Allah juga. Maka karena dia adalah Allah, maka dia dibangkitkan. Dia bisa menanggung semua dosa manusia. Tetapi ingat, dia adalah menjadi manusia yang sejati juga. Maka manusia yang sejati, tapi dia tanpa dosa, baru dia bisa menggantikan orang yang berdosa. Maka karena dia sudah bangkit, itulah membuktikan dia manusia yang sejati, dia adalah Allah yang sejati. Maka kita percaya Kristus, dosa kita bisa diampuni. Ini kebenaran. Terus hal yang ketiga, saudara, kenapa kita harus percaya Kristus telah bangkit? Memberi pengharapan. Memberi pengharapan. Ayat Alkitabnya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sudah ingat, kita punya pengharapan dalam Kristus. Tapi pengharapan kita bukan pada dunia ini. Kalau di sini Paulus mengatakan, kalau kita hanya menaruh pengharapan Kristus dalam dunia ini, kita adalah orang yang paling malang. Lebih malang dari orang yang belum percaya. Kenapa bilang demikian? Nah, sudah tentu saja di pihak lain dikatakan bahwa kita ini adalah pengharapan kita bukan dari dunia, untuk dunia. Karena dunia ini akan habis, akan lenyap kok. Kita tinggal berapa tahun di dunia ini? Orang yang paling umur panjang ya 100, 120, ya. Paling berapa? Dia meninggal juga sudah habis. Habis, saudara. Kita bukan untuk mengharapkan, pengharapan kita bukan pada dunia ini. Pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal. Nah, saudara baca renungan tanggal 14 kalau nggak salah ya. Saudara baca renungan tanggal 14 April ini. Nah, saudara, di sana ada dikatakan satu hal, ya, dikatakan setidak-tidaknya ada selusin jutawan orang kaya gitu ya, orang kaya-kaya gitu, ya. Mereka ini mau mewarisi uang bagi mereka diri sendiri. Arti mewarisi tahu ya, yaitu mati, ya. Kalau kita mati, kita punya harta mewarisi kepada siapa? Hah? Pendeta Fam, puji Tuhan. Kepada anak. Nah, ini jutawan ini, orang kaya ini, ya, mau mewarisi uangnya ini untuk dirinya sendiri. Oh, heran ya? Heran. Bagaimana ambilnya? Nah, dikatakan mereka punya keyakinan bahwa nanti ilmu pengetahuan yang canggih ini supaya ini mayatnya sekarang dia ini bekukan. Kan nggak rusak kalau dibekukan. Ya, dengan suhu yang rendah sekali. Dibekukan. Nah, nanti ilmu pengetahuan atau ilmuwan menemukan ini mayat ini bisa dihidupkan kembali. Nah, hartanya dia ambil kembali. Betul, ini betul. Ini apa? Majalah yang mencatat ini. Ada sudah 10 lebih orang berbuat demikian. Sudah.
punya kekayaan nggak? Mau tabung? Mau warisin untuk diri sendiri? Saudara, sayang orang ini. Padahal nggak usah, bukan? Ini Alkitab sudah menjanjikan bahwa Yesus bangkit sebagai apa? Yang sulung. Kita akan dibangkitkan. Kita kalau dibangkitkan bukan menikmati dunia ini lagi. Menikmati apa? Lebih dari harta dunia yang kita simpan. Bukan? Surga itu emasnya berapa sih? Saudara tahu? Sudah baca Wahyu tahu. Ya, emasnya itu lantainya, jalannya dari emas kok. Kalau kita masih simpan emas bawa ke surga itu mah bodoh. Kalau emas itu batu di sana. Ya, batu. Maka saudara, pengharapan kita bukan dunia ini. Kalau pengharapan kita itu dunia ini, kita adalah orang yang paling malang. Paulus mengatakan. Jadi, kita percaya Kristus, kita mempunyai pengharapan. Ingat, ya, dosa kita dihapusin. Kita diselamatkan, kita mempunyai pengharapan yang kekal. Maka perlu kita percaya Yesus Kristus sudah bangkit. Karena kebangkitannya lah membawa kita mempunyai pengharapan yang abadi, yang kekal. Yang terakhir, yaitu kenapa kita harus percaya Yesus bangkit. Karena ini adalah dasar pemberita Injil dan dasar iman kekristenan. 1 Korintus pasal 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak bangkit, saya di sini berteriak-teriak hanya jual obat. Sudah tahu jual apa ya? Kalau orang jual obat, mai koyok. orang bilang mai koyok itu jual obat hanya bilang obatnya baik gitu loh. Ya kan? Ada orang yang alin nunjum ya, orang bilang apa? Suan mia itu apa itu? Ramalan. Ya, ramal gitu ya, ramal ya. Ya suatu hari orang itu ramal gitu ya. Ramal akhirnya ramal gitu ya. Sepedanya dicuri gitu. Lagi orang ramal ya, ketahuan sepedanya dicuri. Orang datang, sepeda kamu dicuri itu. Orang yang ramal datang ramal itu, kamu punya sepeda udah dicuri, nggak bisa ramal sendiri. Bagaimana meramal saya? Itu maikoyo. Nah, sudah itu jual obat. Nggak ada gunanya saya. Ya, Paulus mengatakan pemberitaan itu sia-sia. Kepercayaan kamu sia-sia. Sudah. Dasar kekristenan. Ya, kalau tidak ada kebangkitan Kristus itu kosong. Itu tidak ada fondasi. Karena keyakinan kita, kepercayaan kita, fondasi dari kekristenan itu Yesus bangkit. Sudah orang mengatakan, ya, kalau ajaran-ajaran Kristen, ya, kebangkitan itu, ajaran kebangkitan itu diambil, itu adalah ajaran kosong, saudara. Itu dongeng semua, nggak ada gunanya. Karena apa? Kita memberitakan bahwa Kristus bangkit menyelamatkan kita. Memberi pengharapan kita. Dosa kita disucikan. Kalau Kristus tidak bangkit, saudara, sungguh itu sia-sia. Paulus mengatakan. Maka kenapa kita perlu percaya Kristus sudah bangkit? Itu adalah iman dasar, fondasi dari kepercayaan kita. Oke. Yang terakhir, bagian yang ketiga. Bagaimana percaya kebangkitan Kristus? Ini penting, lebih penting dari yang kedua depan. Ya, poin yang kedua. Yang dari depan yang kedua itu. Sudah, kita percaya kan?
kita tahu kan, kita yakin kan, bahwa Kristus sudah bangkit. Ada 7 hal tadi kan, kita sudah tahu, kita sudah yakin. Dan kita tahu kenapa perlu kita percaya Yesus telah bangkit. Karena supaya kita dibenarkan, dosa kita diampuni. Itu dasar kepercayaan kita, bukan? Nah saudara, bagaimana kamu percaya? Ya percaya. Bagaimana percaya sih? Saudara, tidak begitu. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, ya hampir, ya murid-murid Yesus, ya sesudah Kristus bangkit, Alkitab mencatat hampir semua percaya kebangkitan Yesus Kristus itu tidak disenangi oleh Kristus sendiri. Coba saudara baca baik-baik. Saudara, ambil contoh Thomas. Ya. Thomas tadinya kan tidak percaya. Dia bilang, sebelum jari saya tusuk ke lukanya itu, saya nggak percaya. Sebelum jari saya masuk ke lambungnya, saya nggak percaya. Oke? Yesus datang. Thomas, kamu nggak percaya ya? Ayo, silakan jarimu. Ya, taruh ke sini. Ya, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Thomas bilang apa? Saya nggak tahu Thomas itu cucuk nggak? Kalau cucuk sih terlaluan itu, Bang. Ya, betul-betul terlaluan itu. Tapi mungkin cucuk juga loh. Ya, tapi dia tidak. Dia mengatakan, ya Allahku, ya Tuhanku. Yesus berkata kepada dia apa? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bukan? Sudah? Berbahagialah mereka yang tidak percaya, tidak melihat, namun percaya. Nah, itu menandakan, ya, kebanyakan murid Yesus sesudah Yesus bangkit, kepercayaannya adalah demikian. Bukan? Petrus, Yohanes, setelah lari ke kuburan, ya, baru dia sadar apa yang dibicarakan Yesus sebelumnya. Maria Magdalena menangis sedih. Kemudian dikira itu penjaga kuburan. Kemudian dia memanggil, Tuhan, apakah engkau mencuri mayat Yesus itu? Di mana kamu taruh? Kemudian Yesus berkata kepada dia, Maria, Maria. Baru dia percaya. Sudah. Maka kebanyakan daripada Alkitab mencatat setelah Yesus bangkit, kepercayaan mereka adalah seperti Thomas. Yaitu setelah melihat baru percaya. Saudara, itu masih baik. Ada orang yang sudah melihat belum mau percaya. Itu yang paling celaka. Tetapi yang diinginkan oleh Yesus itu apa, saudara? Kepercayaannya bagaimana? Yang indah, yang bagus. Yang harus kita belajar. Kita lihat satu Alkitab, ayat Alkitab. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Itu Ibrani ya. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Ini kepercayaan iman Abraham tentang kebangkitan. Yang indah, yang bagus, yang dikatakan karena imanlah
dia dibenarkan. Maka disebut Bapak Iman. Saudara, Abraham belum pernah melihat orang dibangkitkan. Ya, setelah Abraham baru ada Alkitab mencatat manusia dibangkitkan. Umpamanya Elisa membangkitkan anak janda. Ya, dan lain-lain. Dan zaman Yesus dan sebagainya. Tetapi sebelum itu, saudara, Abraham telah dikatakan bahwa dia membunuh anaknya. Dia mempunyai kepercayaan bahwa anaknya itu akan dibangkitkan. Wah, saudara, itu kepercayaan yang luar biasa. Belum pernah melihat, belum pernah mengetahui ada kebangkitan. Tetapi Abraham ini sudah percaya bahwa Allah punya kuasa membangkitkan anaknya. Itu iman yang sungguh murni. Saudara, bagaimana kita percaya hari ini tentang kebangkitan? Iman Abraham atau iman Thomas? Atau iman orang-orang Yahudi yang sudah tahu masih tidak percaya. Sudah banyak orang Kristen sekarang kasihan. Mempunyai iman yang bukan iman Thomas, yang bukan iman Abraham. Tetapi iman yang daripada orang-orang Yahudi yang minta kepada Yesus. Yesus, lakukan mujizat untuk saya. Baru saya percaya kepada kamu. Banyak orang-orang yang percaya Yesus hanya mau melihat mujizat. Penyakit saya disembuhkan. Saya baru sungguh 100% percaya. Supaya saya semuanya lancar, baru saya sungguh percaya. Kalau tidak, enggak. Saudara, itu kepercayaan apa? Thomas. Itu masih baik, saya bilang. Jangan-jangan banyak orang sudah dilakukan mujizat, ya sudah disembuhkan, akhirnya keluar daripada iman kekristenan. Maka Yesus berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang Yahudi yang minta mujizat itu. Tidak ada mujizat lagi untuk kamu. Karena apa? Karena mujizat yang paling besar, yaitu seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mujizat yang sudah harus kita percaya. Tidak usah minta mujizat lagi. Saya bukan berarti tidak percaya mujizat sekarang. Saya percaya 100%. Ya, orang bisa disembuhkan, kanker bisa disembuhkan tanpa obat, harus bisa berdoa saja. Tetapi kita bukan punya iman yang kanak-kanak demikian. Karena apa? Kebangkitan Yesus Kristus merupakan dasar iman kepercayaan kita. Kalau kita masih minta mujizat, baru kita percaya. Saudara, sayang. Itu dikatakan Tuhan. Setelah kamu melihat, baru percaya. Berbahagialah mereka yang belum melihat, tetapi percaya. Kiranya kita mempunyai iman yang demikian. Maka bagaimana percaya akan Yesus Kristus telah bangkit? Percaya Alkitab telah mencatat. Firman Tuhan adalah dasar kepercayaan kita. Maka saudara, percayakah Kristus telah dibangkitkan? Percaya? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hal yang sungguh yang membingungkan banyak orang yang tidak percaya. Kebangkitan Kristus. Karena tidak masuk akal. Karena dipikir tidak mungkin. Tapi Tuhan, kami orang yang sudah percaya kepada Engkau. Firman Tuhan merupakan dasar dari iman kekristenan kami.
engkau sungguh percaya. Engkau sungguh bangkit yang bisa dipercaya. Kiranya Tuhan berilah iman yang teguh kepada kami. Kami di waktu mempunyai kesulitan, di waktu kami menghadapi problem, kami ingat Yesus sudah bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Mempunyai kuasa yang bisa menyelesaikan semua problem kami. Berilah iman kepercayaan kami yang benar dan teguh. Seperti kepercayaan iman Abraham. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Camkanlah di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Untuk menjadi satu dasar yang kokoh di dalam kepercayaan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Fam yang menyampaikan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita ya. Kita akan sekarang menjalankan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Percaya pada Yesus ya. Bisa persilakan kepada petugas. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat ketiga ya. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Minta Saudari Teti bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, hari ini hari yang indah, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikan kepercayaan kepada kami dan tambahkan iman kepada kami, agar kami boleh dapat percaya kepadamu. Persembahan dan yang kami persembahkan ya Bapa, menjadi suatu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu saja, dalam nama Yesus Kristus yang di surga. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14. Kita akan membacakannya satu kali, kalau bisa dihafalkan ya. 3, 4. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
1 Korintus pasal 15 ayat ke-14 ya. Ayat yang indah untuk mengingatkan kita bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika yang Maha Esa pun selama sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, kebaktian sampai sini saat teduh.